Superman ID. Okay, first of all, welcome. Thank you for coming. We have a new player. No, but I think the condition is good from the players because we already played before and they are in training now with the club. So normally you have to be better. I think we have to see it tomorrow, but my feeling is that we will do well. Saya akan bantu menerjemahkan. Kondisi para pemain lebih baik daripada turnamen sebelumnya karena sekarang kan mereka sudah berada di klub masing-masing dan sudah berlatih, jadi diharapkan kondisi fisiknya juga sudah oke. Mereka sekarang berlatih dengan baik dan yang pasti kita akan lihat bagaimana mereka bermain besok. Ya, selamat siang, terima kasih. Kondisi pemain semua sangat baik, sangat siap untuk pertandingan di malam hari nanti dan sudah mempersiapkannya juga di latihan dan ya kami fokus hanya kepada tim kami aja. Kami tidak pikiran lain dan kami siap untuk mendapat kemenangan dari itu. You also have to be careful because if you always win, then one day will come that you lose. So we have to be sharp ourselves. No, I was player before and I don't care where I had to play. The only thing is the focus has to be there and we need to beat Laos. That's the only thing, but it's always happy that there are a lot of people who believe in the team and I think they have to stand behind us. That's the thing what we need. Oke, jadi kita juga harus berhati-hati ya, karena kalau kita selalu menempatkan yang sama, ada suatu hari mana kita kalah juga di sini, jadi harus sangat berhati-hati di situ. Tetapi yang paling penting kita akan fokus kepada pertandingan besok. Coach Jero juga pernah menjadi seorang pemain dan dia nggak peduli bermain di stadion manapun, yang penting adalah fokus dan persiapan untuk besok menghadapi Laos, di mana kita harus menang pertandingan. Itu yang jadi nomor satu yang harus dilakukan terlebih dahulu. You know, I was playing before and the target is always to win. And I don't care about who you play. We need to win, and that is something the players need and have to understand. Don't be afraid for opponents. We play our game, and we have to level up, you know. And then we will see where we will end, you know. But at this moment, I don't care against who we play. The players we select, I'm 100% sure they are good enough. So they have to show, and we have to beat the opponent to play against. And now it's Laos, and after that is Macau, and then it's Korea. For me, it's the same. Oke, pertanyaan adalah target apa yang diberikan oleh federasi pada Coach Gerald di turnamen ini? Tentu saja target yang diberikan adalah untuk memenangkan pertandingan ini, memenangkan turnamen ini. Tapi yang paling penting sekarang adalah kita nggak peduli kepada siapa kita bermain, siapapun lawan kita. Yang pasti kita harus siap untuk bermain menghadapi Laos, menghadapi Macau dan kemudian Korea Selatan ya. Jadi tim yang sudah dipilih, sudah diseleksi bersama adalah tim yang sangat baik, yang sudah dipersiapkan. Jadi apapun terjadi kita bisa menang pertandingan. Kita juga level up sebagai pemain, kita harus memberikan terbaik di lapangan, kemudian kita akan melihat di mana kita akan berada nantinya di akhir turnamen ini. You know, for me, it's maybe I can give an example. If you play the Champions League in Europe, you have to beat Barcelona, you have to beat Real Madrid, you have to beat Paris Saint-Germain if you want to win the cup. So I don't care against who I play, and I have respect. I know South Koreans, I have a very good team, but you can also lose the first game against opponents who people think they are not that strong. Because if we are not focused, then the pressure will come. So we have to focus on ourselves. Jadi saya berikan contoh juga ya, kalau misalnya kita bermain di Champions League di Eropa, untuk menangkan Champions League kita bisa mengalahkan Barcelona, bisa mengalahkan Real Madrid, kita bisa mengalahkan Paris Saint-Germain. Jadi siapapun lawan kita penting harus fokus dan kita harus bisa memenangkan pertandingannya ya. Tentu saja kita memiliki respect dan hormat pada negara lain yang kita hadapi, tapi juga misalnya Korea Selatan memiliki tim yang sangat baik ya. Tapi bisa juga mereka karena misalnya kurang fokus kalah di pertandingan pertama. Jadi kalau kita tidak fokus ya kita akan mendapat tekanan pada diri kita sendiri dan akan mempersulit diri. Jadi yang pertama ya kita yang penting harus bisa memenangkan pertandingan ini dan terus menjaga motivasi dan fokus kita semua. You never will win a tournament in one game. Never. Jadi kita nggak akan pernah memenangkan turnamen hanya berdasarkan satu pertandingan. Itu secara keseluruhan artinya. Ya buat bonek dan gol kita dan semua warga di Surabaya dan ya kami berharap sekali mereka datang dan nonton kami karena itu menjadi semangat dan spirit kami untuk bisa besok memberikan yang terbaik. He had to show that he's better than the other ones.
And it's the same with Jens, it's the same with Strike. If we get players from Europe, they have to show that they are better than the players we got. And I don't care who it is. You know, that's the way to get to a higher level. You know, and I'm happy with them, but they have to show. That's the only thing, and I'm very happy with the Dutch players, but I'm even that happy with the Indonesian players. But they have to show who is the best, and they have to fight with each other to get to a higher level. And now you have Jens, you have Hockey, you have Dion, you have Kadek, and they have to show who's the best one. They have to put themselves on a higher level. And that's the only thing what I try to do and try to let them understand. Because I'm not for the Dutch, I'm not for the Indonesian, I'm here for the national team. And the best players need to play. Oke, pertanyaannya adalah ada pemain baru, Dion, satu orang di sini juga. Bagaimana tanggapan coach terhadap beliau, terhadap Dion? Tapi bukan hanya Dion saja yang diperlihatkan, karena ada 23 pemain di sini. Kita juga ada Jens, kita juga ada Straub, juga ada pemain-pemain lainnya. Jadi memang tentu saja senang ada pemain naturalisasi yang datang, tetapi mereka juga harus menunjukkan bahwa mereka lebih baik juga daripada pemain Indonesia. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa mereka terbaik juga, karena pemain Indonesia juga sangat disukai oleh pelatih walaupun naturalisasi, dan juga pemain Indonesia, pelatih datang ke sini untuk timnas Indonesia untuk membawa yang terbaik buat tim kita. Jadi kita juga ada seperti misalnya ada Hockey, kita juga ada Kadek, ada Jens dan semua, dan mereka harus level up, memberikan yang terbaik, menunjukkan performanya sehingga menjadi yang terbaik. Jadi pemain yang terbaik mereka akan mulai pertandingan dan mereka akan bermain bersama. And there's also, because that's also important, there's another problem, eh? Because if players play with the club and they don't play, you have some players, they didn't play 3 games, only 14 minutes. If you not play one day after again a friendly game, those players will go down. Do you understand what I mean? So that's important, that we keep the players on the level, also on the club. They have to play friendly games if they don't play in the squad from the first team. We got players back and they don't play 3 games, only 14 minutes. Yeah. That's difficult because you need to play games to get it better. Ya, jadi juga dari sisi performa dan fisik dari pemain-pemain kita di Indonesia. Jadi memang ada pemain-pemain yang baik, mereka pulang ke klubnya dan mereka tidak bermain ya. Ada contohnya pemain yang bermain dan pulang ke klubnya ada 3 pertandingan. Dia pemain di timnas tapi di klubnya hanya bermain 14 menit saja. Jadi kalau mereka tidak bermain di hari berikutnya, misalnya bermain di friendly game atau persahabatan, mereka bisa divisinya akan menurun, kualitasnya akan menurun. Jadi ini sangat penting bagaimana juga dari klub juga memberikan mereka peluang, kesempatan supaya bermain sehingga mereka juga tetap baik dan juga level up dari sisi pertandingannya. Jadi kalau nggak bermain memang sangat susah. Jadi itu suatu kendala yang memang harus diperbaiki. I think the support from Indonesia is great to the national teams, you know. And the only thing what we need to do, we don't have to look back. We only have to learn from the things you did wrong. And I think we play against Vietnam. We got 60-70% the ball, but we got not many chances. But the first step is that we can keep the ball for 70%. I think that's the first step. And now we have to make the next step to score goals and to get more attacking. But I think that's the next step. You know, we will not go from here to there because everybody talk about the under 23, but they don't win many titles. Before also not. So we have to be normal, be on the bottom, think about things, and we have to level up, step by step. Oke, jadi kalau kita melihat di sini sebenarnya nggak ada gunanya juga kita melihat ke belakang lagi, kecuali kita mempelajari kesalahan yang kita buat di belakang. Jadi mengevaluasi dari hal tersebut. Jadi misalnya kalau kita melawan Vietnam kemarin, kita memiliki bola possession hampir 60-70%. Jadi kita memegang itu sudah baik, itu sudah langkah yang pertama. Hanya saja kita tidak bisa membuat banyak peluang untuk mencetak gol. Nah dari situ misalnya kita bisa sekarang bagaimana kita bisa menjaga agar tetap dengan posesi bola sebanyak itu dan bisa mencetak gol kali ini. Jadi nggak mungkin juga kita dari posisi dari bawah ke sini langsung ke atas langsung kan, karena kalau kita misalnya melihat ke belakang U23 juga tidak memenangkan banyak title sebelumnya dengan pelatih-pelatih sebelumnya. Jadi ya kita mulai dari bawah dan untuk level up kita harus naik satu langkah demi langkah, step by step. Jadi itu yang harus bisa dilakukan bersama. You know, if you look back to the game against Vietnam, maybe if we stand with
11 players on our own half, maybe we would win. But I think we will not win in the future. Maybe one game. But I think we, Indonesia, had to play their own way. And I think that's why we try to play our own game, keep the ball, and now we have to make the next step. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat kemarin, seandainya kita bermain dengan 11 pemain dan kita bermain di pertahanan kita sendiri, dalam bertahan ya, dan kita menyerang, mungkin kita akan menang lawan Vietnam kemarin. Tapi itu hanya satu pertandingan saja, dan di depan kita nggak akan menang. Jadi Indonesia harus bermain dengan caranya sendiri, dan ini yang dilakukan, kita menjaga bola, menguasai bola, dan kemudian bermain sehingga lebih luasan bisa menang dari situ.